Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ketemu dengan saya Wafiko Zakia. Saya di sini akan mengajar kalian tentang pelajaran fisika gitu. Jadi saya adalah guru fisika. Nah, ini adalah slide perkenalan saya. Bisa baca sendiri ya. Sebelumnya pasti waktu PLS atau pengenalan lingkungan sekolah sudah diberitahu kalau misalnya pembelajaran fisika akan ketemu sama saya gitu. Nama saya Wafiko Zakia. Biasa dipanggil Bu Fiko, Bu Fika, Bu Wafiko, itu terserah kalian aja. Nah, si saya bisa dibaca sendiri. Nomor handphone dicatat. Misalnya kalian mau menanyakan pelajaran, apalagi sekarang ini kan sistem belajarnya daring ya. Jadi bisa tanya-tanya, insya Allah kalau misalnya sempat pasti langsung saya bales gitu. Terus di sini ada alamat email, IG dan Twitter. Ini saya tulis aja karena ini kehidupan sosial saya ya. Jadi ini nggak ada kaitannya dengan kegiatan sekolah gitu. Kecuali saya memberikan info gitu kan ya. Ini kehidupan pribadi deh pokoknya. Terus singkat perkenalan saya. Kita lanjutkan ke perjanjian kelas dan aturan kelas. Kalau misalnya tatap muka, saya mempunyai perjanjian kelas sendiri gitu. Jadi aturan ini berlaku apabila sedang berada di jam pelajaran fisika. Jadi kalau kalian di pelajaran fisika, ini ada aturan yang dibuat. Aturan ini kenapa sih Bu harus ada aturan? Karena membiasakan kalian untuk disiplin gitu ya. Nah, yang pertama, saya strange banget sama yang namanya catatan. Jadi, setiap pembelajaran yang saya kasih dan saya memberikan informasi terkait pelajaran, kalian harus punya catatan. Entah itu kalian benar-benar nyalin dari PowerPoint saya atau dari buku saya, atau kalian merangkum sendiri. Harus ada, setiap pertemuan harus ada catatan. Nah, biasanya catatan ini kalau misalnya pembelajaran tatap muka diberikan setelah KBM usai. Jadi hari itu mencatat, saya kasih tanda tangan, saya kasih tanggal. Tapi berhubung sekarang daring, pengumpulan catatan ini kalian bisa foto hanya bagian akhir dari catatan kalian saja. Jadi nggak usah berapa banyak kalian nyatet, misalnya 2 lembar gitu ya. 2 lembarnya difoto nggak usah. Jadi cukup bagian akhir aja, menandakan kalau kalian sudah mencatat gitu. Terus pengumpulannya gimana Bu tanda tangannya? Tanda tangannya akan saya berikan kalau kita sudah belajar tatap muka. Karena nanti akan ada beberapa kali, mungkin sebulan sekali pasti kita akan ketemu untuk tatap muka gitu ya. Jadi catatan itu harus ada. Nah, tugas menjadi hal yang cukup penting. Kenapa? Karena saya tahu bukan kemampuan kalian saya meremehkan ya. Jadi fisika ini dianggap sulit untuk anak-anaknya. Dianggap sulit sama anak-anak. Terutama anak-anak SMA ya. Padahal memang merekanya aja yang gak mau baca gitu kan. Kenapa ada tugas? Jadi tugas ini diakumulasikan untuk tambahan nilai kalian. Begitu pula dengan catatan. Nah, catatan ini juga berfungsi, kalian kan males baca ya. Kalau kalian nulis berarti kalian juga ikut membaca, itu salah satu fungsinya. Jadi tugas dan catatan itu penting. Yang ketiga, buku tulis mapel fisika cukup 1 untuk tugas dan catatan. Jadi dalam pembelajaran fisika nggak perlu pakai 2 buku. Misalnya yang 1 untuk catatan, yang 1 untuk tugas, nggak usah. Pakai 1 buku saja, tapi tidak dicampur dengan mata pelajaran lain. Kalau misalnya saat pengumpulan dan saya lihat di situ ada catatan dari pelajaran lain, saya sobek bukunya. Seperti itu. Karena membiasakan kalian untuk rapi gitu. Sampai sini cukup jelas ya. Sekarang kita lanjutkan langsung ke materi pertama. Jadi kita nggak perlu perkenalan lama-lama. Langsung next ke materi pertama tentang hakikat fisika dan keselamatan kerja. Kenapa di sini ada tulisan 1? Karena materi ini akan ada lanjutannya. Berarti nanti akan ada hakikat fisika dan keselamatan kerja bagian 2.
yang akan diupload di pertemuan berikutnya. Ini kita pelajari dulu yang pertama. Nah, hakikat ilmu fisika dan peran fisika. Fisika itu termasuk ilmu yang mempelajari tentang alam. Jadi, ilmu pengetahuan alam yang kalian dapatkan di SMP itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada ilmu fisika, ilmu kimia, dan ilmu biologi. Fisika mengkaji gejala alam yang tidak hidup atau materinya dalam ruang dan waktu. Jadi, kalau misalnya ilmu yang mempelajari makhluk hidup itu kan ada biologi. Kalau fisika mengkaji gejala alam yang tidak hidup atau materi dalam ruang dan waktu. Nah, hakikat ilmu fisika. Ilmu sains hakikatnya merupakan sebuah kumpulan pengetahuan, a body of knowledge, cara atau jalan berpikir, way of thinking, dan cara penyelidikan, way of investigation. Jadi, tiga hal ini, kumpulan pengetahuan, cara atau jalan berpikir, sama cara penyelidikan itu adalah hakikat dari ilmu sains. Ilmu sains itu terbagi menjadi tiga, berarti fisika juga berpatokan atau berlandaskan atas tiga hal tersebut. Nah, yang pertama, fisika sebagai produk. Hasil penemuan dari berbagai penelitian secara kreatif dilakukan oleh ahli, diinventarisasi, dikumpulkan, dan disusun secara sistematik. Jadi, setiap penemuan, jadi kalian ada kan penemu Apple misal. Apple itu ditemukan sama Bill Gates. Terus penemu Facebook, Mark kan. Nah, dia ini dilakukan oleh ahli diinventarisasi. Maksudnya apa? Bisa dikembangkan dan dia didapatkan dengan cara dikumpulkan dan disusun secara sistematik sebagian rupa menjadi sekumpulan pengetahuan. Sekumpulan pengetahuan itu dinamakan produk gitu kan. Produknya apa? Kayak Facebook, kayak Apple, handphone, dan sebagainya. Nah, ini juga disebut a body of knowledge. Jadi karena adanya pengetahuan itu, dia menghasilkan produk. Fisika sebagai produk itu mengartikan kalau dia a body of knowledge. Jadi merupakan salah satu hakikatnya gitu. Kumpulan ilmu pengetahuan dapat berupa fakta, konsep, prinsip, dan hukum, rumus, teori, dan model. Nah, ini semua diakumulasikan sehingga menghasilkan produk atau hasil gitu. Next, apa itu fakta? Apa itu konsep? Apa itu prinsip dan hukum? Apa sih rumus itu? Apa sih teori? Apa sih model? Semua ini akan kalian temukan selama kita belajar fisika sampai kalian kelas 3. Tentang fakta, konsep, hukum-hukum, prinsip-prinsip, teori, rumus-rumus, model, itu semua kita akan ketemu. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan satu persatu. Silakan kalian gunakan sumber yang kalian miliki, baik internet maupun buku cetak. Kalau misalnya nggak punya di buku cetak kalian tidak ada pengertian dari semua ini, bisa pakai e-book atau electronic book atau bisa kalian cari di internet. Gitu ya. Ini silakan dijawab dan ditaruh di buku catatannya. Kita lanjutkan. Nah, di sini tadi yang pertama ada fisika sebagai produk. Dia menggambarkan kalau fisika itu adalah kumpulan pengetahuan atau a body of knowledge. Yang kedua, fisika sebagai sikap. Pemikiran dalam bidang fisika digunakan untuk menggambarkan kejadian alam yang diiringi rasa ingin tahu, rasa penasaran, rasa percaya diri, sikap objektif, jujur, terbuka, dan mendengarkan pendapat orang lain. Maksudnya gimana? Jadi, kalau misalnya fisika sebagai sikap, kalau kalian seorang ilmuwan atau seorang ahli yang ingin menemukan sesuatu, pasti kalian punya rasa ingin tahu gitu. Kenapa? Misal keadaan gelap gulita, kita nggak punya listrik. Thomas Alva Edison, penemu lampu, pasti dia berpikir, bagaimana caranya supaya kita tidak perlu menyalakan lilin,
secara terus-menerus, tapi kita dapat cahaya atau dapat penglihatan. Nah, rasa ingin tahu si Thomas Alva Edison lah yang mengantarkan dia pada penemuan lampu pijar. Nah, dalam bidang fisika, sikap seperti itu merupakan way of thinking. Jadi kalau kalian pemikir, berarti kalian sudah memiliki hakikat ilmu fisika, hakikat fisika. Gak harus penemuan sih, kalian belajar. Terus kalian mikir, kok bisa sih seperti itu? Caranya kayak gimana ya? Nah, itu sudah kalian memiliki fisika sebagai sikap atau way of thinking. Kalian sudah menjadi pemikir, punya rasa ingin tahu. Dan caranya gimana? Terus kalian mulai mencari info, dengarkan pendapat-pendapat guru, kalian saring, kalian jadi tahu. Nah, itu sikap fisika. Yang ketiga, fisika sebagai proses. Ilmu pengetahuan alam sebagai proses atau way of investigation memberikan gambaran tentang proses yang dialami oleh para ilmuwan atau ahli dalam bekerja untuk melakukan penemuan-penemuan. Jadi sebelum si Thomas Alva Edison menemukan lampu, kalian pernah dengar dia gagal berapa kali? 99 kali. Tapi dia tidak menyerah sampai akhirnya ke 100 kalinya dia bisa menemukan lampu. Penemuannya berhasil. Nah, prosesnya ini si Thomas Alva Edison atau ahli dalam fisika itu dia memiliki sifat atau hakikat fisika, hakikat alam, way of investigation. Jadi kalau misalnya hakikat dari sini kalian bisa disimpulkan ada fisika sebagai produk, yaitu hakikatnya adalah a body of knowledge. Yang kedua, fisika sebagai sikap, way of thinking. Terus ada fisika sebagai proses, way of investigation. Jadi ketiga hakikat dalam ilmu pengetahuan alam juga ada di dalam fisika. Bentuknya dalam fisika sebagai produk, fisika sebagai sikap, dan fisika sebagai proses. Seperti itu. Next, peran fisika dalam kehidupan. Jadi, beberapa ilmu fisika juga dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, fisika dalam kedokteran dan kesehatan. Maksudnya gimana? Jadi, ilmu fisika juga diterapkan dalam ilmu kedokteran. Salah satunya adalah ilmu dalam kedokteran nuklir. Kalian pernah dengar ya? Nuklir itu tidak hanya identik dengan bom, ya. Jadi kalau kalian dengar kata nuklir, pasti kalian mikirnya, wah, bom atom nih atau bom nuklir. Jadi enggak. Nuklir itu bisa dimanfaatkan dalam penerapannya ilmu kedokteran, yaitu dalam radioterapi. Ada endoskopi, CT scan, dan elektromyogram. Pokoknya itulah, EMG. Nah, keempat contoh tersebut itu adalah kolaborasi antara ilmu fisika dengan ilmu kedokteran, seperti itu. Terus fisika dalam bidang pertanian. Nanti saat pembelajaran kalian ke depannya, kalian akan ketemu dengan konsep radiasi. Nah, konsep radiasi ini digunakan untuk mengatasi serangan hama. Sorry, itu tulisannya serangan ya. Maaf, maksudnya adalah serangan hama. Selain itu ada juga yang ilmu fluida. Fluida itu nanti kalian pelajari di kelas 2 kalau nggak salah. Itu dimanfaatkan untuk pengairan lahan pertanian. Terus ada termodinamika juga diterapkan dalam alat-alat pertanian seperti traktor. Nah, ini membuktikan bahwa fisika juga berperan dalam bidang pertanian. Yang ketiga, fisika dalam bidang transportasi. Jadi, fisika dalam bidang transportasi itu dengan menerapkan persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli ini adalah terdapat di dalam fluida, tapi fluida dinamis atau bergerak. Nah, persamaan Bernoulli itu adalah salah satu ilmu fisika yang diterapkan pada pesawat terbang, serta hukum termodinamika dimanfaatkan pada pengembangan motor, mobil, dan mesin lainnya. Terus juga konsep listrik magnet yang diterapkan pada kereta api super cepat yang mengambang di atas rel. Untuk di Indonesia, kereta api super cepat yang mengambang di atas rel itu belum ada ya. Ini ada di Jepang kalau nggak salah. Jadi dia menggunakan prinsip listrik magnet.
Terus ada juga fisika dalam bidang industri. Industri itu maksudnya gimana, Bu? Industri itu kayak ada industri komunikasi, pengembangan energi, industri rumah tangga, seperti itu ya. Nah, gimana pemanfaatannya dalam penyampaian industri komunikasi? Ada persamaan Maxwell. Ini kalian akan ketemu nanti juga ketemu ya, namanya persamaan Maxwell itu apa? Dia digunakan untuk penyampaian informasi dan telekomunikasi. Berarti contohnya TV, radio, internet itu merupakan salah satu hasil kolaborasi fisika dalam bidang industri. Terus ada juga persamaan Faraday dalam pembangkit listrik untuk menghasilkan energi listrik gitu ya. Jadi energi listrik itu bukan hanya yang kita pakai, jadi ada energi listrik yang dikembangkan seperti tenaga surya, tenaga air atau turbin, terus juga ada pembangkit listrik tenaga uap dan lain sebagainya. Intinya itu adalah salah satu pengembangan fisika dalam bidang industri. Nah, itu peran fisika dalam kehidupan. Jadi jangan sampai kalian bilang kalau fisika itu tidak bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi banyak banget manfaatnya tanpa kita sadari. Memang apa yang kita pelajari kadang contohnya, ngapain sih kita belajar ini? Padahal tanpa kita sadari kita sudah menerapkan menerapkan itu semua pembelajaran fisika yang tertera dalam kehidupan sehari-hari kita gitu loh, tanpa kalian sadari. Nah, silakan pindahkan rangkuman berikut pada buku catatan kalian. Jangan lupa pertanyaan terkait teori, prinsip yang ada pada slide 3 untuk dijawab dan pahami kembali sambil mencatat ulang. Jika ada yang mau ditanyakan silakan hubungi nomor yang sudah tadi di perkenalan ya. Itu boleh dicatat. Nah, tetap jaga kesehatan, sampai ketemu di pembelajaran tatap muka dan pertemuan kedua. Terima kasih. Untuk PowerPoint-nya, ini kan hanya berupa video ya. Nanti PowerPoint-nya akan di-share di Google Classroom yang sudah kalian join gitu ya. Silakan kalian catat berdasarkan PowerPoint yang di-share tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.